Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah ada dalilnya yang mengharuskan kita membaca surat Yasin setiap malam Jumat? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum yasinan? Mungkin pertanyaannya terlalu rumit. Kita sederhanakan atau kita rincikan dia supaya jelas. Umpama begini, saya bertanya apa hukum menu tertentu makanan kue misalnya. Apa hukum makan kue tar misalnya. Misal. Tidak bisa kita langsung jawab hukum kue tar itu misalnya haram karena tidak dari zaman Nabi. Oh, nggak bisa. Tapi kita rincikan dia. Kandungannya apa coba? Oh, gula itu hal haram, halal. Oh, gandum misalnya, ini dan lain sebagainya, coklat barangkali, keju, semua itu apa hukumnya? Halal, ya sudah, halal tambah halal tambah halal tambah halal sama dengan halal. Disebut dengan ma'mal at-tahlil asy-syar'i, laboratorium syariat. Dilihat hukumnya, kandungannya, komposisinya satu persatu. Jika semuanya halal, ya sudah berarti halal. Nah, ada satu menu disebut dengan yasinan. Bagaimana menentukan hukumnya? Pakai laboratorium itu. Lihat rinciannya. Isinya apa yasinan itu? Yasinan itu duduk. Ya, hukum duduk apa? Boleh. Masa haram duduk? Terus, apalagi isinya membaca Al-Quran surat Yasin. Apa hukum membaca Al-Quran surat Yasin? Boleh. Nah, terus, membacanya di malam hari. Kan tadi pertanyaan malam Jumat. Apa hukum bacanya di malam hari? Oh, boleh. Bukan Quran atau surat apapun tidak hanya boleh dibaca siang atau sore atau pagi, tapi juga malam boleh. Apa hukumnya dibaca malam Jumat? Malam apa saja boleh. Kalau sudah malam apa saja boleh, otomatis malam Jumat tidak termasuk pengecualian. Dia termasuk boleh di situ. Apalagi yang dilakukan di sana? Semua yang dilakukan kita lihat satu persatu. Mengirimkan pahalanya misalnya kepada mayit. Apa hukumnya mengirimkan pahala kepada mayit? Dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Al-Quran itu ada penyembuhan, ada obat bagi segenap orang mukmin. Para ulama menjelaskan, menafsirkan bahwa manfaat Al-Quran bagi segenap orang mukmin di sini sifatnya umum, tidak menyebutkan manfaatnya kepada orang mukmin yang masih hidup saja, tapi juga ada manfaatnya bagi orang yang meninggal dunia. Sejumlah ulama juga menjelaskan bahwa malah dianjurkan Al-Quran itu dibaca di khatam, dan kemudian dikirimkan pahalanya kepada si mayit. Itu maksimal, tidak mampu semuanya, sebagian mana-mana dibaca boleh qul huwallahu ahad dalam beberapa surat. Yasin bukan pengecualian apapun. Justru lebih-lebih Yasin yang mana hadisnya ada jelas mengatakan iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas orang-orang yang meninggal di antaramu. Disebutkan juga bahwa Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Maka ketika seseorang mengirimkan Yasin, pahala surat Yasin, pahala surat Fatihah dan lain-lain, semua itu ada dasarnya di dalam agama Islam yang sesungguhnya membolehkan. Maka alhasil Yasinan di malam Jumat hukumnya boleh-boleh saja dengan sejumlah dalil akli, nakli maupun fatwa-fatwa para ulama. Dan kalau ada yang tidak setuju, cukup tidak melakukannya. Ini juga nasihat penting. Misalnya Anda ya di rumah yang mendengarkan atau yang menyaksikan saat ini, ada sebagian yang tidak setuju dengan Yasinan setiap malam Jumat dengan alasan-alasannya yang kita hargai. Nasihat kami, ya sudah, jangan Anda lakukan. Dan cukup, tidak perlu ditambah lagi dengan sikap-sikap yang meresahkan, yaitu menghujat orang-orang yang melakukan. Kenapa? Karena mereka juga punya landasan, punya dalil, sebagaimana Anda juga punya dalil. Mari kita saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, tolong dijelaskan, apakah ada
dalil yang mengenai tahlilan kematian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang tadi kalau tidak salah, itu apa hukum atau dalil yasinan sekarang tentang tahlilan? Ini subhanallah ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seputar dua hal ini bagi saya pribadi agak cukup aneh sedikit. Kenapa? Karena yasinan dan tahlilan ini sudah menjadi tradisi umat Islam semenjak dahulu kala. Umat Islam di seluruh dunia kecuali beberapa daerah saja. Dan dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Mungkin yang menghantui selama ini otak dan jiwa sebagian umat Islam karena Nabi tidak mencontohkan, sahabat tidak mencontohkan. Itu sebenarnya yang menghantui, tidak jauh dari itu. Padahal subhanallah, padahal para ulama kita menjelaskan ketika Nabi tidak pernah melakukan sesuatu itu tidak serta-merta artinya haram sesuatu itu ya. Banyak hal yang tidak dilakukan oleh Nabi lah, terus masa banyak hal yang diharamkan oleh Allah semata-mata karena tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, syuting seperti ini misalnya, rekaman seperti ini, menjawab soal seperti ini, menyaksikan televisi tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau dengan alasan semata-mata tidak pernah dilakukan oleh Nabi, itu terlalu dangkal alasan seperti itu. Lebih-lebih Nabi sendiri memotivasi kita melakukan hal ya, berkreatif di dalam agama Islam. Nabi sendiri memotivasi, tadi sudah saya bacakan hadisnya, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa membuat tradisi baru di dalam urusan di dalam agama Islam lagi yang mulia, tradisi baru yang mulia, maka falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia dapat pahala membuat tradisi baru itu, dan dia dapat pahala mengalir dari orang-orang yang meneruskan tradisi itu sampai hari kiamat. Subhanallah, itu motivasi luar biasa. Yang penting tradisinya baik. Tradisi baik maksudnya apa? Tidak dilakukan oleh Nabi tapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan atau digariskan oleh atau dirumuskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tahlilan. Dalam Al-Quran, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dalam Al-Quran juga, ini juga ayat yang perlu dipahami dengan baik, di mana Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Surat Al-Hasyr. Apa yang dilakukan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, diberikan oleh Nabi, ambil dia, fakhudhuh. Ini di ujungnya penting. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Yang harus digarisbawahi di situ, wa ma nahakum, apa yang dilarang oleh Nabi itu yang ditinggalkan. Bukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi tinggalkan. Tidak. Kalau begitu susah kita menjalani hidup ini. Tapi apa yang jelas-jelas ada larangannya baru kita tinggalkan. Jadi keliru kalau kita mengatakan tinggalkan sesuatu karena Nabi tidak melakukan. Itu keliru. Yang tepat adalah tinggalkan sesuatu karena Nabi melarang, baru sesuai ayat tadi. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Baik, itu secara umum. Sebenarnya panjang, bisa kita jelaskan banyak sekali dalil yang mencerahkan tentang persoalan bid'ah dan muhdasah, hal-hal baru seperti ini. Namun karena pertanyaannya khusus tentang tahlilan, ada satu hadis sahih di mana Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan, lalu Nabi menancapkan dua pelepah kurma di dua kubur yang ada ketika itu. Seorang sahabat bertanya, "Apa yang engkau lakukan ya Rasulullah?" "Oh, ini sedang disiksa." Dua orang ini sedang disiksa. Yang pertama disiksa yamshi bin namimah, kata Nabi, ini tukang mengadu domba. Nah, ini mudah-mudahan umat Islam saat ini
jangan sampai diadu domba. Amin ya rabbal alamin. Ini suka mengadu domba, yamshi bin namimah, kisah kehidupan sehari-harinya itu mengadu domba orang saja, mengadu domba umat, mengadu domba rakyat misalnya. Yang satu lagi lam yastabri, dia kencingnya tidak basuh, bersih. Tuh, air kencing. Maka keduanya tersiksa oleh itu. Lalu sahabat bertanya, terus apa maksud pelepah kurma ini? Apa kata Nabi? Perhatikan Bapak, inilah kecerdasan ulama yang kreatif, sudah cerdas, kreatif, dan paham betul hadis Nabi. Apa kata Nabi? La'allallahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah, kata Nabi, meringankan azab mereka dengan selama dua pelepah kurma ini tetap segar, tidak kering, tetap basah. Kenapa? Karena tasbih dan zikirnya pelepah kurma itu bisa meringankan azab orang yang dikubur. Apa kata Imam Nawawi? Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada kitab syarah Sahih Muslim, kitab yang menjelaskan dan menafsirkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, namanya kitab Al-Minhaj. Siapa pengarangnya? Imam An-Nawawi, imam yang besar, ulamanya mazhabnya mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini? Kata Imam Nawawi, kalau pelepah kurma, tasbihnya, zikirnya, tahlilnya bermanfaat bagi mayit, apalagi tahlilnya, tasbihnya, zikirnya manusia yang merupakan semulia-mulia makhluk Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Maka jelas tentu sangat amat dan bermanfaat. Dan dalil-dalil lainnya yang insya Allah di kesempatan atau di momen-momen berikutnya dapat kita kaji kembali tentang tahlilan. Alhasil, seperti yang saya katakan juga, kembali saya tegaskan, yang tidak setuju dengan tradisi mulia yang sudah dilestarikan oleh para ulama dan umat dari masa ke masa, jika tidak setuju dengan itu, ya sudah, kami hargai dan janganlah Anda lakukan. Kami tidak akan paksa melakukan, tapi jangan juga paksa kami untuk meninggalkan, apalagi menghina dan mencaci kami dengan alasan kami ini tukang bid'ah, syirik, tahyul, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga persatuan dan kesatuan dan ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.